balik normal ya. Oke. Tema kali ini yang akan coba saya bahas adalah mengenai adaptasi kebiasaan baru di Puskesmas. Siapkah? Nah, ini Bapak Ibu gambaran sedikit, ini foto tampak depan Puskesmas Gang Sehat di Kota Pontianak, di Kecamatan Pontianak Selatan. Nah, awal-awal kemarin di pertengahan bulan Maret kita dikagetkan bahwa ada kasus pertama COVID-19 di Depok tepatnya ya. Nah, itu terus terang membuat kami di Puskesmas di Pontianak sendiri merasa bingung. Wah, ternyata COVID-19 bisa juga masuk ke Indonesia dan bisa juga orang Indonesia terkena penyakit COVID-19 ini. Berikutnya adalah takut. Takut karena apa? Takut karena merasa, wah, berarti kita punya potensi ini terjadi penularan. Apalagi kita adalah pemberi pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir adalah rasa panik. Paniknya kenapa? Paniknya saat itu kami merasa mau tidak mau, suka tidak suka. Saat ini kami berada di Puskesmas, di lini terdepan sebagai gatekeeper pelayanan kesehatan. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, kami tetap harus memberikan pelayanan. Dikala mungkin saat itu ada kebijakan-kebijakan yang lain bisa work from home, kalau kami bukan lagi work from home tapi work from office, bahkan ke masyarakat pun tetap harus turun. Nah, sebelum saya membahas mengenai apa yang sudah diupayakan di Puskesmas Gang Sehat selama pandemi COVID-19 ini, sedikit saya review mengenai COVID-19 di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Ini Bapak Ibu, saya baru ambil ini tadi malam dari dashboard Dinkes Provinsi Kalimantan Barat, data terkini update COVID-19 kemarin tadi malam pukul 7.19.00 waktu Indonesia Barat. Sesuai dengan KMK terbaru ya dari Kementerian Kesehatan 0107 Menkes garing 413/2020, maka sekarang hanya ada 3 kategori untuk COVID ini, yaitu yang konfirmasi positif, yang suspek, dan yang kontak erat. Untuk Kalbar sendiri ada 381 yang konfirmasi positif. Suspeknya 521. Kontak eratnya 15.347. Di Kalimantan Barat, Bapak Ibu, selain Kota Pontianak ada 13 lagi kabupaten kota lainnya. Kalau dilihat di sini, zona Pontianak sendiri adalah zona hijau. Tidak ada yang zona merah di Kalimantan Barat. Zona kuning, mohon maaf, Pontianak adalah zona kuning, resikonya adalah resiko rendah, dan beberapa kabupaten lainnya bahkan ada yang zona hijau atau tidak ada kasus. Nah, berikutnya ini kondisi di Kota Pontianak untuk COVID-19 ini diambil dari Pontif Center juga tanggal 29 Juli. Ini yang positifnya ada 122 orang, yang suspeknya 213, yang kontak eratnya 865, yang tersebar di 6 kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Lalu apa kabarnya ini untuk COVID-19 di wilayah kerja Puskesmas Gang Sehat? Jadi Bapak Ibu bisa kita lihat bahwa COVID-19 di Puskesmas Gang Sehat ini kita masih pakai kategori positif COVID, PDP, ODP, OTG, dan screening. Ini lonjakannya ada terjadi di bulan April, mulai menurun di Mei, Juni, dan Juli. Berarti alhamdulillah upaya dari pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah Kota Pontianak bisa menekan angka kejadian COVID-19 ini. Nah, ini untuk wilayah Puskesmas Gang Sehat, positif sendiri totalnya ada 16, yang meninggal ada 2. Oke, baik, kita masuk ke 4 hal Bapak Ibu yang ingin saya share di sini yang kaitannya menjadi faktor penting bisa terlaksananya Puskesmas di era pandemi ini. Pertama, Puskesmas Gang Sehat ini sudah terakreditasi paripurna tepatnya di bulan September 2019. Berikutnya Puskesmas adalah FKTP milik pemerintah. Faktor berikutnya adalah Puskesmas Gang Sehat ini ada di ibu kota provinsi. Dan yang terakhir, Puskesmas Gang Sehat sudah berstatus BLUD. 4 faktor ini ternyata memiliki peluang sekaligus memiliki tantangan tersendiri. Untuk Puskesmas Gang Sehat yang terakreditasi paripurna sendiri, peluangnya antara lain ya bisa dikatakan karena kami sudah akreditasi, walaupun terus terang akreditasi ini terkadang ya
mungkin ini saya sampaikan baik kepada Bapak Ibu KAKP, PPA Dinkes, masih menjadi momok tersendiri di puskesmas. Terus terang, jadi kalau udah mau akreditasi, waduh, udah mau akre, udah harus siap-siap lagi dan lain sebagainya. Ternyata hikmahnya ketika COVID-19 ini adalah ujian buat puskesmas yang katanya sudah paripurna. Ayo Bu Lisa nih, puskesmas sedang sehat sudah akreditasi paripurna. Apa upayanya ketika terjadi pandemi COVID-19? Nah, maka di sini peluang-peluangnya adalah yang pertama SDM kami sudah tercukupi Bapak Ibu secara PMK 43 2019 untuk puskesmas perkotaan dengan pelayanan rawat jalan dengan ponet atau persalinan 24 jam. Tim PPI-nya yang responsif, tim PTP-nya perencanaan tingkat puskesmasnya juga yang sudah oke. Berikutnya Sarpras yang sudah memenuhi standar, anggaran yang mencukupi, serta akhirnya memiliki peluang-peluang untuk menciptakan inovasi baru seperti yang disampaikan oleh Dr. Cahyono maupun Bu Ning tadi. Bahwa kalau kami sudah akreditasi, roh akreditasi sudah ada di seluruh tenaga kesehatan di puskesmas, maka mereka bisa menjawab suatu kendala atau tantangan itu dengan menciptakan inovasi-inovasi baru, walaupun sifatnya sederhana. Nah, ini saya anggap sebagai peluang. Berikutnya tantangan sendiri ketika puskesmas kami sudah terakreditasi paripurna, tetap saja ini tidak menutup mata ada ketidaksiapan SDM karena kurangnya informasi ataupun pengetahuan yang cukup terkait COVID-19. Maklum, wabah baru terkadang menimbulkan ketakutan pada diri sendiri. Terus terang, ada staf saya yang memang usianya juga sudah masuk kategori pralansia, menjelang pensiun, punya penyakit komorbid, jadi takut mau masuk puskesmas. Bu, saya WFH aja ya, kalau boleh. Nah, seperti ini, hal-hal seperti ini ternyata menjadi tantangan. Karena kalau sebagian besar nanti staf saya seperti ini, otomatis SDM kami akan berkurang. Berikutnya muncul SOP yang bervariasi antar FKTP. Karena memang terus terang beberapa pedoman baku dari pusat sampai ke daerah itu belum ada ya. Nah, saat itu. Nah, kemudian pengadaan APD dan BHP medis lainnya yang terkait operator safety, patient safety menghadapi COVID ini terkendala karena faktor kelangkaan. Bahkan sempat kalau Bapak Ibu lihat slide saya, ini petugas kesehatan saya pernah menggunakan jas hujan. Ini akan kami kenang selamanya ini. Pakai jas hujan dulu deh, yang penting sebagai APD KW Super. Berikutnya, nah ini yang agak berat sekali. Benar seperti yang sudah dipaparkan Dr. Cahyono, Ibu Ning, ketika ada COVID, maka terkesannya kuratif ini jadi didahulukan, sehingga upaya-upaya promotif preventif jadi terhambat. Nah, ini juga terlihat sebenarnya di semester pertama pencapaian 12 indikator SPM di puskesmas jadi terseok-seok, jadi mengalami kendala. Nah, ini SDM kami Bapak Ibu, totalnya ada 51 baik ASN maupun non-ASN, secara PMK 43 2019 cukup. Tapi kalau dilihat dari anjap ABK atau beban kerja, ini ada gap 11 SDM. Ini juga jadi tantangan tersendiri. Nah, ini karena kami sudah akreditasi, struktur organisasi sudah cukup baik di puskesmas, maka saat inilah ujian terberat bagi tim PPI, pengendalian dan pencegahan infeksi, dan juga tim perencanaan tingkat puskesmas. Saya sebut mereka adalah tim Miracle 7. Jadi ada tim PTP 7 orang dan juga ada tim PPI 7 orang. Mereka inilah yang benar-benar diuji di puskesmas untuk bisa benar-benar merumuskan strategi-strategi untuk tetap bisa memberikan pelayanan kuratif juga tanpa mengabaikan capaian-capaian indikator SPM. Nah, untuk dana sendiri, seperti saya sampaikan, masuk kategori mencukupi Bapak Ibu. Karena kami sudah BLUD, maka yang paling besar porsinya adalah 49% dari pendapatan BLUD. BLUD ini sumbernya dari kapitasi BPJS Kesehatan, itu yang paling besar, non-kapitasi dari klaim persalinan, dari retribusi atau tarif layanan, dan pendapatan lainnya yang sah. Berikutnya yang cukup besar lagi adalah dana BOK atau DAK non-fisik. Dan yang terakhir, dana APBD. Nah, di dana BOK ketika terjadi pandemi COVID-19 ini, maka kami dibolehkan untuk menggeser beberapa rekening, kode rekening untuk dialihkan ke pembelian BHP medis guna mensupport pelayanan COVID. Nah, ini seperti Bu Ning sampaikan,
kami nggak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu di Puskesmas, mau tidak mau harus menggandeng jaringan dan jejaring. Alhamdulillah karena kemarin kita punya kerjasama yang solid ya, baik itu dengan jaringan maupun dengan jejaring. Jadi selama beberapa bulan terakhir komunikasi tetap intens via WA atau WhatsApp group, terutama dengan pihak-pihak sekolah yang saat ini galau segalau-galaunya seperti kita juga, karena terus terang Kota Pontianak sampai dengan saat ini juga belum menerapkan sekolah langsung face to face. Jadi masih sekolah dari rumah ataupun virtual school. Oke. Untuk UKP sendiri, nah ini gambaran dulu Bapak Ibu. Dulu tuh rasanya teman-teman sudah rindu sebenarnya, pengen bertatap muka ya, ekspresi wajahnya terlihat kepada pasien, bayi-bayi tidak takut kalau mau imunisasi, ini dulu. Ini mana yang boleh beli? Nah, akhirnya strategi yang kita buat selama pandemi ini itu tadi, membuat SOP baru untuk mengatur alur layanan. Kami memisahkan antara kunjungan sakit dengan kunjungan sehat, melakukan screening dan triase pengunjung, fasilitas CTPS dan hand sanitizing-nya diperkuat lagi, pengaturan jarak antrian dan kursi tunggu, penggunaan APD level 1 dan level 2 bahkan sampai level 3, dan penyediaan berbagai media KIE dalam dan luar gedung. Serta itu, koordinasi dengan lintas sektor. Ini yang kami coba petakan, tim PPI di Puskesmas Gang Sehat melihat bahwa ini perlu ada zona triase di mana operator safety dan patient safety di zona-zona tertentu perlu diperhatikan lebih baik. Ini ada zona merah di lantai 1 dan zona kuning. Kalau di lantai 2 ada masih zona hijau karena memang tidak bertemu muka langsung dengan pasien atau pengunjung puskesmas. Nah ini penerapannya untuk APD level 1-nya, APD level 2-nya, maupun APD level 3-nya, walau kami akui di beberapa ruang pelayanan seperti ruang pelayanan gigi dan mulut sampai saat ini baru tindakan sederhana yang tidak menimbulkan aerosol. Nah ini juga merupakan tantangan. Ini KIE-nya Bapak Ibu, ini mau agak pamer sedikit ya Bapak Ibu dah. Jadi di Puskesmas Gang Sehat ini kita punya salah satu inovasi namanya Vita Menyapa Virtual Hologram Assistant. Kebetulan ini dibikin duplikatnya Ibu Kapus. Jadi ini bisa bergerak Bapak Ibu seperti di bandara di terminal Ultimate ya, terminal 3. Nah ini bisa memberikan informasi. Jadi kalau COVID ini sebenarnya saya pengen nayangkan video tapi waktu terbatas. Virtual hologram ini bisa menyampaikan informasi pencegahan dengan harapan mereka mungkin lebih tertarik melihat ada teknologi kekinian yang menyampaikan informasi daripada petugas kesehatan yang cuap-cuap. Dan alhamdulillah si Vita tidak perlu pakai APD, jadi dia bisa tampil apa adanya. Berikutnya di UKM sendiri, UKM esensial, UKM pengembangan, selama bulan Maret sampai dengan Juli, ini benar-benar terkendala. Inilah yang menjadi tantangan di Puskesmas. Dapat terlihat dari capaian SPM-nya. Nah, ini Bapak Ibu, capaian SPM yang harusnya di semester 1 sudah mencapai 50%, yang terkendala itu masih dengan penyakit-penyakit tidak menular. Di antaranya adalah diabetes mellitus, hipertensi. Nah ini juga pelayanan kesehatan pada usia lanjut dan usia produktif, serta pada penyakit TB. Ini salah satu penyakit menularnya masih terkendala. Karena apa? Otomatis kontak tracing jadi terkendala. Turun ke masyarakat jadi terkendala. Pembukaan posmindu atau posyandu lansia juga selama COVID ini juga belum dilaksanakan semaksimal mungkin. Nah ini yang menjadi raportnya kami, evaluasinya kami. Bahkan ini ada yang saya lingkarin, ada yang capaiannya masih 0%. Seperti Bu Ning sampaikan, yaitu pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar. Karena anak sekolah memang sampai dengan saat ini belum kembali ke sekolah. Nah, di evaluasi PISPK sendiri juga tadinya tahun ini kita akan intervensi. Terlihat sinkron ya dengan capaian SPM, memang banyak pasien TB yang masih belum melakukan kontak dengan petugas kesehatan cukup rendah. Nah ini juga jadi kendala. Baik, berikutnya adalah menciptakan peluang inovasi. Tadinya Puskesmas kami memiliki sekodi inovasi, ada 20 inovasi. Ini saya tempel di dinding
puskesmas agar semua staf selalu tahu, pengunjung juga bisa melihat apa saja yang sudah dilakukan oleh puskesmas. Nah, namun ketika pandemi COVID ini muncul 3 inovasi baru Bapak Ibu. Saya sebenarnya agak merinding lihat teman-teman saya semangat sekali gitu. Apakah karena memang rohnya akreditasi masih cukup kuat dengan mereka ya. Jadi di sini inovasi yang pertama adalah mengkombinasikan antara Budarti ini buku pusat darah tinggi dengan Amanda Sehat, aplikasi pemantauan tekanan darah dan gula darah Puskesmas Gang Sehat. Di sini ada buku yang diberikan kepada penderita hipertensi, karena tadi capaian hipertensi kami ini rendah, jadi ada masalah maka muncul inovasi baru. Ini bisa diisi oleh mereka, ini dengan kategorinya. Jadi di gambar yang ketiga paling kanan, di sini ada catatan, segera ke fasilitas kesehatan kalau ketika mereka memasukkan tekanan darah tinggi mereka menunjukkan warna merah. Nah, ini tapi dengan catatan wajib memiliki alat pengukur tekanan darah. Maka kekurangannya adalah ketika penderita hipertensi tidak memiliki tensimeter, maka sulit untuk aplikasi dari inovasi ini. Berikutnya adalah sol sepatu. Sol sepatu ini kepanjangannya screening online murid sekolah pakai kartu. Jadi Bapak Ibu, Puskesmas Gang Sehat ini tadi di awal di jaring dan jejaring itu kami sudah gambarkan memiliki 60 sekolah ya. Otomatis kemarin ada pemeriksaan berkala di murid-murid sekolah ini terkendala, maka kami buatkan kartu khusus yang bisa diisi mandiri oleh orang tua ataupun murid itu sendiri, yang isinya tinggi badan, berat badan, gangguan refraksi dan lain sebagainya. Nah, ini harapannya bisa membantu untuk screening awal masalah kesehatan di anak usia sekolah. Dan yang terakhir ini ada inovasinya namanya Wak Janji. Nah, kalau di awal terus terang imunisasi kami stop Bapak Ibu. ANC kami stop. Akhirnya capaian K4 terkendala, capaian imunisasi dasar lengkap juga terkendala. Kita akhirnya rubah sistem, kita buat, kita pisahkan, kita jadwalkan khusus bagi yang ingin imunisasi maupun yang ingin memeriksakan kehamilannya. Dan ini kita pakai WA, jadi ini namanya Wak Janji. Oke, baik. Faktor berikutnya, Puskesmas adalah KTP milik pemerintah, Bapak Ibu. Ya, akhirnya kami punya, nah, peluangnya adalah, karena punya pemerintah, beda dengan fasilitas kesehatan milik swasta, maka pemerintah tidak lepas tangan, tidak lepas tanggung jawab. Berbagai pedoman muncul terus menerus, baik dari Kemenkes maupun dari Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota. Nah, ini kadang-kadang lihat yang swasta kasihan, karena terus terang selama pandemi COVID di Kota Pontianak ada satu rumah sakit swasta akhirnya tidak beroperasi sama sekali, tutup operasionalnya karena itu tadi ketidaksiapannya untuk menghadapi COVID ini. Tapi alhamdulillahnya Puskesmas tidak ada yang tutup di Kota Pontianak. Berikutnya dropping APD baik dari pusat, provinsi ya, ini maupun dari sukarelawan, ini luar biasa cukup mudah didapat oleh Puskesmas. Nah, support sistem dari berbagai kelembagaan juga didapat oleh Puskesmas. Nah, tantangannya sendiri apa ini Bapak Ibu? Ketika Puskesmas ini sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah, otomatis masyarakat itu menuntutnya banyak sekali. Yang pertama dituntut Puskesmas itu untuk bisa melakukan bahkan perawatan ataupun isolasi ODP, PDP ataupun konfirmasi positif. Namun sayangnya secara sarana prasarana untuk itu tidak didukung di Puskesmas. Dan memang Puskesmas arahnya bukan ke sana gitu. Namun masyarakat tetap bisa menuntut ini. Bahkan pemeriksaan rapid test yang sifatnya komersil, pelaku perjalanan dan lain sebagainya mereka ingin bisa dilakukan Puskesmas. Namun sayangnya sampai dengan hari ini perda tarif untuk rapid test di Kota Pontianak belum ada, sehingga kami tidak bisa menyelenggarakan rapid test yang sifatnya komersil. Bu Lisa? Berikut. 1 menit lagi Bu ya? Ya. Sudah tidak banyak lagi. Nah, ini yang akhirnya membuat harus siap stamina yang luar biasa. Bahkan sempat 4 orang nakes saya itu reaktif ketika dilakukan rapid test, tapi alhamdulillah hasil swabnya negatif.
Oke, baik. Nah, ini pedoman-pedomannya. Nah, berikutnya karena Puskesmas Gang Sehat terletak di ibu kota provinsi. Nah, akses untuk mendapatkan informasinya juga lebih mudah. Ketersediaan BHP ketika kabupaten yang jaraknya jauh dari ibu kota, apalagi terkendala dengan ekspedisi dan lain sebagainya, itu lebih sulit mendapatkannya, maka kami akan lebih mudah. Peluang berikutnya karena kami dijadikan percontohan bagi kabupaten kotanya, karena kami ada di ibu kota provinsi, mau tidak mau kami harus diperkuat untuk bisa memberikan satu model, menjadi role model bagi kabupaten kota lainnya di Kalimantan Barat. Oke, tantangannya tetap ada karena di ibu kota provinsi akses masyarakatnya luar biasa tinggi. Ini terus terang Bapak Ibu kemarin juga yang tadinya sudah turun untuk konfirmasi positif, kemarin gubernur kami marah besar karena tiba-tiba ada klaster baru 16 yang reaktif, tapi itu aksesnya karena lewat pelabuhan datang dari Pulau Jawa. Nah, ini pokoknya jadi tantangan juga akhirnya. Berikutnya karena keberagaman masyarakat muncullah berbagai macam perilaku, sehingga perubahan perilakunya pun amat sulit. Dan stigma negatif di masyarakat masih cukup besar, jadi ketidakjujuran masyarakat itu masih tinggi kepada petugas kesehatan. Ini yang terakhir, Puskesmas sudah berstatus BLUD, alhamdulillah fleksibilitasnya dalam pengelolaan anggaran jadi lebih mudah, bisa menambah SDM lewat sumber dana BLUD, dan memudahkan kerjasama operasional dengan pihak lain untuk bisa meningkatkan pendapatan. Tantangannya ini saya singgung sedikit JKN, BPJS Kesehatan. Ketika keluar BPJS, peraturan BPJS nomor 7 tahun 2019 terkait perubahan KBK, ini amat sangat sulit. Puskesmas mungkin se-Indonesia Raya untuk bisa mencapai 100% kapitasi. Padahal saat itu yang menjadi motornya kami, modalnya Puskesmas yang sudah BLUD adalah dana kapitasi. Nah, ini menjadi kendala. Berikutnya lagi penurunan atau banyak yang tidak membayar premi, menunggak. Nah, ini juga bisa menyebabkan terjadinya pengurangan di pendapatan BLUD. Nah, ini perbandingan kunjungannya, ini perbandingan pendapatannya dari BLUD. Nah, ini slide ini saya coba tayangkan di balik pandemi COVID ini, ternyata tersimpan banyak hikmah yang luar biasa, khususnya bagi kami tenaga kesehatan. Seluruh staf bisa meningkatkan kewaspadaannya terkait keselamatan diri dan keselamatan pasien. Tadinya tidak disiplin menggunakan APD, jadi disiplin dan patuh SOP. Nah, ini saran dan harapan terakhir, saya mohon mungkin di dalam forum diskusi ini ada pemangku-pemangku kepentingan lainnya di level pusat. Harapannya janganlah aturan dari pemerintah pusat sampai ke daerah itu terkesan pelin-pelan sehingga menimbulkan makna ganda. Aturan new normal ini, adaptasi kebiasaan baru ini juga lebih ditegaskan lagi kepada masyarakat. Karena kami yang capek, terus terang Bapak Ibu, akhirnya kita berkoar-koar seperti ini, masyarakat menganggap sudah kembali normal seperti biasa tanpa ada sanksi yang jelas jika mereka tidak melakukan protokol kesehatan. Nah, mungkin itu saja. Oh, ini yang terakhir, ini sempat viral. Terakhir lagi. Ini tadi. Baik. Waktunya, Bu. Baik, Pak Untung. Ini katanya petugas kesehatan tuh banyak dapat duitnya. Tapi terus terang, sampai dengan hari ini pun, sampai kita melakukan diskusi virtual ini pun, tidak ada ₹1 pun yang dikatakan insentif nakes yang masuk ke rekening kami. Sehingga kadang muncul ketidakpercayaan dari masyarakat kepada petugas kesehatan. Oke, benar-benar terakhir slide-nya Pak Untung. Baik, demikianlah yang saya dapat sampaikan sharingnya. Terakhir saya tutup pantun, Pak Untung, ada 2 pantun saya. Jalan-jalan ke Sungai Kapuas, ditemani kopi sungguhlah enak. Jika Bapak dan Ibu masih belum puas, saya tunggu kedatangannya di Pontianak. Di pasar pagi berkumpul banyak orang. Gunakan masker, tolong diingatkan. Kalaulah materi ini masih dirasa kurang, beribu maaf saya haturkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.